depan, ya. Contoh aja yang dilakukan oleh Muhammad Hatta. Bahkan Muhammad Hatta pada saat itu dia sampai bikin organisasi ya teman-teman ya, waktu dia kuliah di luar negeri, yang namanya adalah Perhimpunan Indonesia. Terus soal nomor 8. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda dapat menunjukkan rasa cinta tanah air secara konkret di tengah era digital yang penuh dengan pengaruh budaya asing? Mana nih jawabannya teman-teman? Ini hati-hati dengan kata kuncinya ya. Coba saya garis bawahi kata kuncinya. Berubah tidak jawaban kalian kalau saya garis bawahi kata kuncinya? Pasti banyak yang kejebak ya. Pasti banyak yang kejebak ke A atau banyak yang kejebak ke D. Tapi coba baca baik-baik kalimatnya dalam soal. Era digital. Berarti kalau dia bicara era digital yang mana? Digital itu bicara apa sih teman-teman? Era digital itu bicara tentang media sosial. Bicara tentang gadget, bicara tentang komputer, bicara tentang handphone, bicara tentang media sosial, bicara tentang email. Itu era digital, digitalisasi. Ya, berarti kalau kita bicara tentang digitalisasi, ini nggak relevan dengan digitalisasi. Ya, ini juga nggak relevan dengan nasionalisme. Ini relevan karena media sosial itu berhubungan dengan gadget, ya, berhubungan dengan digitalisasi. Yang D, ini tidak relevan dengan digitalisasi. Ini bisa jadi. Tapi kurang bicara tentang digitalisasi ya, meskipun ini bisa jadi benar. Tetapi yang lebih tepat menjadi yang C. Nah, itu kenapa teman-teman tergocek di soal ini, karena tidak jeli melihat ini. Dia nggak ngomongin globalisasi, dia ngomongin yang lebih spesifik dari globalisasi. Globalisasi itu kan bicara tentang kemudahan teknologi, digitalisasi, tentang robotisasi, tentang Internet of Things gitu kan, bicara tentang kemudahan akses. Nah, dia lebih spesifik di sini bicara tentang digitalisasi, ya. Tuh, jadi kalian itu kegocek karena ngomongin ya udah kehidupan sehari-hari, tapi kalian nggak ngeliat ininya. Oh, bisa salah lagi gara-gara tidak teliti membaca soal. Itu yang membuat orang-orang TWK-nya banyak yang nilainya kecil, teman-teman. Karena kalian fokusnya itu ke satu titik aja, tidak membaca soalnya secara utuh. Oke. Oke, yuk lagi. Nomor 9. Sebagai seorang pelajar yang ingin menunjukkan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, tindakan apakah yang efektif guna mendukung kemajuan bangsa? Posisinya sebagai seorang pelajar. Yang A, mengikuti kegiatan pramuka. Kalau pramuka kurang luas ya teman-teman ya, kalau kita bicara mendukung kemajuan bangsa, kurang luas kalau kita bicara tentang pramuka. B, memilih produk lokal setiap kali berbelanja untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Betul, perekonomian tadi bicara tentang kemajuan ya teman-teman ya. Yang C, aktif berpartisipasi dalam upacara bendera setiap hari Senin sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Betul secara simbolis, tetapi tidak ada tindakan nyatanya. Ini tadi kurang relevan dengan konteks kemajuan bangsa.
Yang D, menggunakan media sosial untuk menginspirasi teman-teman sebaya agar mencintai budaya dan produk Indonesia. Bisa jadi. Yang E, mengorganisir bakti sosial di lingkungan sekitar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bisa jadi. Nah, gimana nih? Cuman 2 yang bisa kita eliminasi. Ada 3 opsi. B, D, E. Yang mana? Jawabannya beda-beda. Oke. Gini. Kan di sini bicara tentang kemajuan bangsa, ya. Maka kalau kita bicara kemajuan itu antara 3, perekonomian, pendidikan, kayaknya pernah kita bahas nggak sih ini? Kalau dia bicara kemajuan tuh antara 3, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan ya. Nah, berarti karena nggak ada data lain yang bisa kita pakai untuk memilih jawabannya, berarti kita pakai di antara inilah jawabannya. Terus, dia bicara tentang patriotisme, berarti harus ada pengorbanan lebihnya, teman-teman. Yang mana? Ya, yang lebih tepat itu adalah yang B. Maka, kalau kita bicara kemajuan bangsa antara perekonomian, pendidikan, sama kesehatan, dan dia bicara tentang patriotisme, berarti yang ada pengorbanannya. Maka yang paling mungkin itu adalah yang B. Ya. Hampir sama kan dengan yang tadi ya, tapi ada perbedaan kalimat dalam soal. Gitu yang membuat jawaban kita pun menjadi berbeda. Seperti itu. Kak, tapi kan Kak kalau kita ke pelajar nggak ada uangnya untuk beli produk lokal. Kan kita walaupun jadi pelajar, kita bakalan beli produk kan teman-teman. Misal kalian beli tas, buku, beli apalagi pensil. Itu kan termasuk konsumsi produk juga. Gitu ya. Iya. Kak, kenapa nggak yang D, Kak? Kan yang D itu lebih mungkin kita lakukan sebagai pelajar. Tetapi yang D itu tidak langsung memberikan dampak pada kemajuan bangsa, teman-teman. Karena sifatnya hanya menginspirasi, tidak berupa tindakan nyata. Oke, lanjut. TWK dalam melamun. Kan saya bilang, yang paling susah tuh nasionalisme loh, bukan Pancasila. Kalau Pancasila mah tinggal ngubungin aja sama sila butir-butirnya. Yang mumet tuh nasionalisme, karena tumplek-blek semua konsep TWK tuh masuk ke nasionalisme. Kak, ini kan patriotisme, apakah yang dilihat juga dari pengorbanannya? Ya, betul. Yang E bukannya ekonomi, Kak. Bakti sosial di lingkungan sekitar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bisa jadi memang teman-teman ini ekonomi juga, tapi ekonominya secara tidak langsung ya. Yang lebih langsung kalau kita bicara ekonomi itu adalah tentang bagaimana kita menggerakkan roda ekonomi. Ya. Oke, soal 10. Nah, ini tentang sejarah teman-teman. Jadi nasionalisme itu juga bisa jadi nanti dikaitkan dengan soal NKRI ya. Contohnya soalnya seperti ini. Ini pernah keluar di tahun 2021 soalnya seperti ini. Ada tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tahun 1945. Kalian ada yang pernah baca ceritanya ini enggak? Peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Sekarang itu hotelnya masih ada loh. Namanya itu berubah. Kalau dulu namanya Hotel Yamato, sekarang hotelnya Hotel Majapahit. Mungkin teman-teman yang di Surabaya ada yang tahu Hotel Majapahit ya. Nah, itu adalah tempat peristiwa perobekan bendera Belanda dulu terjadi. Nah, teman-teman, ini terjadi di tanggal 19 Agustus 1945. Jadi pada saat itu kan kita udah merdeka nih ya teman-teman ya. Tapi kan ternyata Belanda itu nggak terima. Terus mereka datang bersama sekutu untuk mencoba merebut kembali gitu ya Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Terus karena pada saat itu kita udah merdeka, presiden tuh mengeluarkan maklumat,
kita harus mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud bentuk bahwa kita sudah merdeka. Nah, ketika masyarakat kita sudah mengibarkan bendera merah putih, ternyata si sekutu ini yang diboncengi oleh Belanda gitu ya, mereka itu malah masang bendera Belanda yang warnanya merah putih biru. Marah dong warga kita karena itu merupakan bentuk pelecehan, teman-teman. Berarti si Belanda itu tidak menganggap kemerdekaan kita. Padahal kita udah merdeka, tapi kok mereka masih ngibarin bendera Belanda di situ. Berarti mereka melecehkan kita. Dia tidak menganggap kita bahwa kita sudah merdeka. Marahlah pada saat itu rakyat kita. Awalnya kita udah berusaha nih dengan negosiasi, ayo dong diturunin dengan cara baik-baik nih. Tapi ternyata yang terjadi adalah terjadi upaya penembakan terhadap tokoh yang pada saat itu berdialog dengan Belanda. Nah, karena didengar nih sama warga ada upaya perlawanan dari pihak Belanda, akhirnya mereka ya udah kalau gitu kita robek aja benderanya, dipanjatlah itu si menaranya, kemudian bendera itu dirobek warna birunya sehingga menyisakan warna merah dan putih. Udah, tapi sekalian iketin yang bisa dulu. Udah. Oke, nah dari cerita itu teman-teman, berarti mana jawaban yang tepat? Apakah A, keberanian melawan segala bentuk penjajahan tanpa rasa takut? Kan ini bukan bicara penjajahan lagi, kita sudah merdeka, tetapi kemerdekaan kita tidak diakui oleh mereka. Jadi ini tidak tepat, ya. Yang B, kebersamaan dalam menghadapi musuh yang ingin menguasai Indonesia. C, ketekunan memperjuangkan hak-hak bangsa meskipun risiko tinggi. D, keteguhan hati untuk menjaga harga diri bangsa dan menolak simbol penjajahan. Ini yang lebih tepat. Ya, karena apa? Karena tadi saya bilang, ini tuh sebenarnya bentuk dari pelecehan terhadap kedaulatan negara kita. Jadi kita harus mampu untuk menjaga harga diri bangsa kita. Kalau kalian tidak tahu ceritanya, tidak tahu dasarnya, kalian akan cenderung untuk menjawab yang A. Itu kenapa saya bilang, kalau ngerjain soal TWK penalaran, itu harus tahu konsep dasar ceritanya. Nggak cuman melogikakan saja tanpa memahami cerita sejarahnya. Ya, Kak, kenapa nggak yang Kak, kan benar itu mempertahankan kemerdekaan. Iya benar, memang dia mempertahankan kemerdekaan. Tetapi poin utamanya itu bukan kerjasamanya, teman-teman. Tetapi bagaimana masyarakat kita mempertahankan bangsa kita dan tidak mau dilecehkan, gitu ya. Jadi bukan sekedar bekerja sama di situ, tapi ada rasa kecil. Baik, kita ulangi kenapa tadi jawabannya bukan yang E ya. Kenapa jawabannya bukan yang E? Karena tadi teman-teman saya bilang konteksnya bukan hanya sekedar kerjasama ya, tapi di proses tadi itu yang saya ceritakan itu, di situ tuh ada keinginan kuat, gitu ya, ada keinginan kuat untuk supaya kita tuh nggak dilecehkan, gitu ya. Makanya kalau kita hanya bicara tentang kerjasama, tapi kita tidak bicara tentang keinginan kuat, itu nggak bakalan bisa terjadi nih peristiwa ini, gitu ya. Mungkin bendera itu bakalan tetap ada di situ. Karena kuncinya supaya sehingga ini bisa terjadi adalah keinginan kuat dari nasionalisme kita. Kita pengen negara kita itu tidak dilecehkan kedaulatannya. Itu kenapa opsi yang D itu lebih tepat, ya. Terus kenapa enggak yang C, Kak? Apa bedanya ketekunan dengan keteguhan? Ketekunan itu bicara tentang apa namanya? Ketekunan itu bicara tentang konsistensi gitu ya, bagaimana kita terus-menerus melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan, itu ketekunan. Tapi kalau bicara tentang keteguhan hati itu lebih bicara tentang kekuatan, keinginan, kekokohan pikiran gitu ya, bahwa kita harus menjaga kedaulatan. Seperti itu ya. Jadi opsi yang D itu lebih kuat maknanya daripada yang